Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Semoga kalimat ini menjadi sebab bertambahnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat, sebagaimana dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal demikian. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini kami ingin mengajak kepada kita untuk sama-sama mempelajari satu surah yang sangat penting, yaitu surah Al-Alaq atau lebih dikenal dengan Iqra. Sebelum kita mulai, mari kita bersalawat kepada Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, surah Al-Alaq atau Iqra, bersepakat semua ulama bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Kemudian Iqra ini atau surah Al-Alaq ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda pelantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, tepat di umur beliau 40 tahun. Dalam beberapa catatan ahli sejarah, salah satunya Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sirah Nabawiyah mengatakan saat dilantik Nabi menjadi seorang nabi dengan turunnya surah Al-Alaq ini, beliau berumur 40 tahun 6 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, surah inilah yang 5 ayat pertama menjadi ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya agak mudah, izinkan saya mundur ke belakang untuk kita mempelajari proses turunnya Al-Quran. Sebagai mukadimahnya, bahwa ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Kemudian surah pertama yang turun kepada Rasulullah berkenaan dengan kenabian adalah surah Al-Muzammil. Kemudian surah pertama yang turun kepada Rasulullah berkenaan dengan kerasulan beliau adalah surah Al-Mudaththir. Jadi ada ayat pertama, ada surah pertama. Kemudian ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah, dua versi yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama yang kita pelajari sejak kita SD, ayat terakhir adalah
ayat ketiga di surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ternyata yang rajih ayat terakhir turun kepada Rasulullah adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Itu yang rajih. Kenapa? Karena Al-yawma akmaltu lakum dinakum itu turun tepat di tanggal 9 Dzulhijjah di tahun Haji Wada. Ya. Dan itu jarak antara tahun Haji Wada itu dengan meninggalnya Nabi SAW itu cukup jauh. Ya, masih ada 1 tahun lebih. Itu yang pertama. Jadi ayat pertama adalah Iqra, kemudian surah pertama adalah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, kemudian ayat terakhir yang rajih adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Kemudian surah terakhir adalah surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan informasi ini, kita akan membuat pertanyaan, dan ini dibuat oleh ulama. Kalau memperhatikan ayat-ayat yang turun, yang pertama, yang terakhir, surah pertama dan surah terakhir, pertanyaannya adalah mengapa Al-Quran kita surah pertama adalah Al-Fatihah, surah terakhir surah An-Nas. Itu artinya ini tidak sesuai dengan turunnya dengan susunan Al-Quran. Jawabannya untuk lebih lengkap bisa Bapak nanti kembali ke kitab, tapi nampaknya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya kitab Imam As-Suyuti, Manahilul Irfan, atau kitab tentang ulumul Quran. Jadi jawabannya adalah yang perlu kita pahami bahwa Quran yang 30 juz yang susunannya ada sama kita sekarang itu berada di awalnya di Lauhin Mahfuz. Persis 30 juz yang ada sama kita itu yang berada di Lauhin Mahfuz. Berdasarkan ayat di ujung-ujung surah Al-Buruj, innahu laqur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Jadi Quran kita 30 juz itu sudah lengkap berada di lauhin mahfuz. Kemudian diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Lengkap 30 juz dari lauhin mahfuz turun ke langit dunia. Sebutkan dalam riwayat turunnya pada tanggal 21 Ramadan, malam Lailatul Qadar, dalam riwayat 23 Ramadan. Berdasarkan ayat di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan di surah, saya lupa surah apa ini, tapi Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Jadi prosesnya 30 juz Quran sudah lengkap di Lauhin Mahfuz, diturunkan tanggal 21 Ramadan, malam Lailatul Qadar, ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia ini. Kemudian tanggal 17 Ramadan turunlah ayat pertama, yaitu Iqra kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 17 Ramadan. Itulah sebabnya kenapa pemerintah Indonesia lewat Departemen Agama dulu namanya, itu ada juga didukung oleh MUI, menetapkan 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran. Jadi begitu ceritanya. Jadi 30 juz itu sebenarnya sudah lengkap, turun ke langit dunia malam Lailatul Qadar, kemudian mulai turunnya perlahan-lahan. Kalau dalam bahasa Arab itu mulai zaman, dia turun sesuai dengan kebutuhan.
ada yang turun bersama sebab-sebabnya yang kemudian dikenal dengan ayat atau surah yang ada asbabun nuzulnya, ada yang turun begitu saja disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti proses selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, yang ahli sejarah mencatat bahwa proses turunnya Al-Quran itu 22 tahun, 2 bulan, sekian hari. Kalau saya tidak salah 20 hari. Ya, sekitar 22 tahun, hampir 3 bulan. 20 tahun, 3 bulan. Dan berhenti turunnya ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sekitar 2 bulan lebih sebelum beliau meninggal. Sebab Nabi disebutkan sakit sekitar 7 atau 14 hari Nabi meninggal dunia. Kemudian kita masih bahas sedikit. Pertanyaannya adalah bagaimana Nabi kemudian mengatur ayat-ayat ini sehingga ayat-ayat dalam Al-Quran itu tersusun rapi persis dengan apa yang di Lauhul Mahfuz. Jadi prosesnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, dijelaskan oleh para ulama. Ketika selesai turun ayat pertama ini, berlangsunglah kehidupan Nabi, turun ayat, Nabi kemudian memberitahu sahabat-sahabatnya, ayat ini turun, ayat ini tempatkan di sini. Jadi kalau Iqra ini pertama kali turun 5 ayat, nanti beberapa tahun turun lagi, Nabi bilang ini sambungannya adalah sambungan dari surah Al-Alaq. Ini sambungannya surah ini, akhirnya tersusun dengan rapi dan dihafal oleh para sahabat. Sebagian menghafal dengan ingatan, sebagian menulis. Nah, nanti di zaman Utsman bin Affan, ketika terjadi kekhawatiran banyak penghafal Quran dari kalangan sahabat meninggal dunia dalam peristiwa perang, maka Utsman kemudian dibujuk untuk mengumpulkan Al-Quran ini dalam satu mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. Nah, ini prosesnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, begitu Quran kita yang disebutkan dalam catatan sejarah bahwa Nabi SAW sendiri itu menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan Jibril setiap Ramadan datang kepada Nabi mengecek hafalan Nabi SAW. Kenapa saya sebutkan ini? Karena setahun atau 2 tahun lalu saya ketemu orang, dia bilang Nabi itu tidak hafal Quran. Saya seandainya di tempat berdua aja aku kandat tuh gitu Pak, bahwa kurang aja. Sama jengkelnya saya dengan orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri belum tentu masuk surga. Kandat tuh ini sambaran Nabi ya. Itu bikin emosi. Dia lihat saya suka bercanda, dia kira saya tidak tahu marah. Dia bilang Nabi Muhammad itu tidak menghafal Quran. Nabi Muhammad itu belajar agama ini dari nabi-nabi sebelumnya. Kan tuh untuk banyak orang Pak dan saya masih pakai sorban duduk di situ. Nah, itu sama jengkelnya saya dengan orang yang mengatakan Nabi Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Patut ini orang kalau Nabi Muhammad itu diberikan rekomendasi mandat oleh Allah seakan-akan surga itu miliknya. Nabi suka-sukanya dia kasih masuk orang. Sampai Nabi kan bilang, fulan min ahli jannah, 10 sahabatku ini ahli surga. Itu punya dia itu. Ya, ini sekedar tambah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mohon maaf sedikit monoton karena ini mukaddimah yang sangat penting. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita masuk ke ayat pertama. Mudah-mudahan cukup pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Nah, sekarang perlu kita pahami
Iqra itu dalam bahasa Arab artinya bisa bermakna baca, membaca tulisan. Yang kedua, Iqra dalam bahasa Arab bisa bermakna lafalkan. Ya, sebab kalau dibilang Iqra maknanya baca, membaca tulisan, maka itu akan membuat pertanyaan baru. Bagaimana caranya kau bilang Iqra artinya bacalah tulisan, sedangkan Nabi sendiri tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Ya, dan Rasulullah sendiri mengakui dirinya bahwa nahnu ummatun ummiyah. Bahkan dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan saya adalah ummi, la naktubu wa la naqra. Kami tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Dan ternyata itu ada hikmahnya dan sangat besar. Kenapa Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, tidak pandai dan membaca dan tidak pandai menulis? Supaya suatu saat nanti ada orang yang menggugat Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, dia tidak bisa mengelak. Sebab bagaimana mungkin Al-Quran buatan Muhammad sedangkan Nabi tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Sekarang kita kembali. Iqra, bacalah. Ini disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW ketika berada di Gua Hira. Bacalah, maksudnya lafalkanlah. Iqra, bacalah. Baca dengan apa? Iqra bismi rabbik. Bacalah. Ada di antara Bapak yang pegang Quran. Kalau di terjemahan Bapak, Ibu, di situ tulisannya, terjemahannya menjadi Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Mirip dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Namun sekali lagi dalam bahasa Arab, bismi rabbik, huruf ba-nya itu maknanya dua. Bacalah dengan menyebut nama, itu maksudnya bacalah dengan menyebut nama Allah, memohon keberkahan. Jadi kalau terjemahannya ba dengan menyebut, bacalah dengan menyebut, itu artinya bacalah dengan mengharapkan keberkahan. Tapi makna keduanya, ba di situ bismi rabbik, persis dengan bismillah. Bacalah bismillah atas nama Allah. Apa bedanya terjemahan dengan menyebut dengan atas nama? Kalau terjemahannya bismi dengan menyebut, itu artinya memohon keberkahan. Kalau dia terjemahannya menjadi atas nama Allah, itu memohon kekuatan. Kalau saya minum bismillah, kenapa saya lakukan ini? Bismillah maksudnya saya minum dengan menyebut nama Allah. Saya meminum minuman ini mengharapkan keberkahan dengan perbuatan saya ini. Kalau terjemahannya ala bismillah, saya minum air ini atas nama Allah, artinya saya memohon kekuatan. Dan Bapak Ibu, keberkahan dan kekuatan adalah dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Keberkahan selalu mendatangkan kekuatan. Jadi berkah, sesuatu yang berkah pasti mendatangkan kekuatan. Untuk lebih jelasnya, izinkan saya menyebutkan satu kisah yang pernah kita sebutkan di sini. Saya potong saja, nanti jawabannya satu saja. Kisah tentang Imam Syafi'i yang pernah menginap di rumahnya muridnya, yaitu Imam Ahmad. Dan di sini banyak kisah, banyak pelajaran. Jadi dikisahkan Imam Syafi'i menginap di rumahnya Imam Ahmad. Ketika subuh datang, pergilah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan anaknya Imam Ahmad bernama Abdullah. Selesai sholat subuh, Imam Syafi'i tinggal di masjid. Tidak pulang, tidak langsung pulang. Imam Ahmad dan anaknya Abdullah
pulang. Dan itu memberikan petunjuk, boleh habis sholat langsung pulang. Tapi duduk-duduk sedikit juga berzikir. Jangan langsung assalamualaikum, assalamualaikum, langsung loncat. Apa yang terjadi? Ketika Imam Ahmad dan anaknya ini Abdullah pulang ke rumah, anaknya ini Abdullah, dan di sini Pak, pelajaran penting untuk kita, bagaimana Imam Ahmad mengajarkan kita mendidik anak supaya dia cepat dewasa. Persis didikan Ibrahim kepada anaknya Ismail. Abdullah yang umurnya saat itu disebut umur 9 atau 10 tahun bilang sama bapaknya, "Bapak," minta izin pakai bahasa kita, "Bapak, itu yang sekarang di masjid yang menginap di rumah kita ini tadi malam, betulkah itu Imam Syafi'i?" Nah, bilang Imam Ahmad bapaknya, "Iya, kenapa Kak?" Nah, bilang Abdullah, "Kenapa tapak? Tidak ku percaya kalau itu Imam Syafi'i, tuan guru." Nah, bilang Imam Ahmad bapaknya, "Kenapa Kak?" Abdullah mengatakan, "Begini Bapak, mulai tadi malam ketika dia masuk ke rumah kita tuh, ku perhatikan, bukan ulama itu. Coba Pak, anak kecil 9-10 tahun sudah pandai mengamati orang lain." Imam Ahmad mengatakan, "Kenapa Kak?" "Ada 3 catatan saya Bapak. Yang pertama Bapak, tadi malam tuh waktu makan, banyak anak makan. Tidak begitu ulama. Tidak ada cerita ulama makan terlalu banyak. Banyak sekali Bapak. Kalau bahasa Makassar itu balalana. Tidak ku percaya kalau itu Imam Syafi'i." Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri pernah bilang Bapak tuh. Apa nak bilang Imam Syafi'i? "Saya tidak suka berlama-lama makan, karena itu akan menghabiskan waktu saya untuk menuntut ilmu." Injo? Tidak masuk akal. Tidak ku percaya kalau itu Imam Syafi'i. Banyak sekali makan. Apa ini? Dan ini persis yang saya diberitahu salah seorang tetangga Pak di Serok. Itu guru bahasa Inggris di SMA 1, sudah almarhum. Dia pernah cerita sama saya bahwa suatu saat dia kumpul-kumpul makan rame-rame, terus lewat temannya, seorang, tidak apa-apa disebut, seorang pendeta keturunan Belanda. Begitu dia lihat kami, kata tetangga saya itu, makan banyak, dia bilang, "Ku tidak ku percaya kalau kalian ini umatnya Muhammad." Jadi orang nonis saja itu paham betul umatnya Muhammad itu tidak mungkin makan banyak sekali. Itu pertama Bapak, banyak sekali makan. Yang kedua Bapak, tadi malam tuh ku perhatikan tidak sembahyang tahajud. Coba lihat, masa ada ustaz ulama tidak sembahyang tahajud? Jadi hati-hati Pak menginap di rumahnya orang. Ustaz panjang jenggot tak baru tidak salat tahajud tandai orang. Itu misalnya Pak, kalau acara rihla kalau ada acara rihla mabit, tidak mau saya mabit di rumahnya orang, tidak mau. Saya bilang kita nginap di masjid supaya gampang di rumah orang yang masalah. Yang ketiga Bapak, dia pergi salat subuh itu tidak berwuduk. Tidak berwuduk. Tidak tapak kanan jo Imam Syafi'i. Coba kita lanjutkan kisahnya. Imam Ahmad mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Apa itu? Beliau tidak langsung mengklarifikasi tentang apa yang dilakukan oleh gurunya. Itu artinya, kalau mau mengklarifikasi satu ucapan, tanya langsung sama orangnya. Jangan seperti yang terjadi di beberapa negara. Lain bilang pimpinannya, lain bilang juru bicaranya. Itu bicaranya jelas-jelas. Ini bilang pimpinan, juru bicara lain bilang. Imam Ahmad mengajarkan kepada kita begini saja, tunggu ini. Kalau datang Imam Syafi'i, langsung kau bertanya. Kalau kita lihat, tidak lama kemudian, singkat cerita, Imam Syafi'i datang. Begitu datang Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan, karena dia murid, dia mengatakan, "Tabi tuan guru, ini anakku tuh ada pertanyaannya. Mati saja kita masuk dalam rumah, mati sampai kita pergi salat subuh." Imam Syafi'i mengatakan, "Oh ya, silakan silakan bertanya." Dan di sini kita lihat pelajarannya. Abdullah, anak dari Imam Ahmad, menunjukkan kedewasaannya. Tidak sama anak-anak kita. Itu bertanya mau
Lu malu? Tidak, Abdullah tidak. Abdullah langsung bilang, begini tabe Tuan Guru. Jadi tadi malam itu kuperhatikan Ki. Yang pertama, kenapa makan tak banyak sekali? Ku tidak kupercaya Ki kalau kita Tuan Guru. Imam Syafi'i pun tersenyum. Dia bilang, betul. Tidak pantas ulama itu makan banyak. Tidak pantas, karena itu menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Tapi tahukah engkau, Ananda, kenapa saya makan banyak? Karena saya sedang makan di rumah seorang ulama bapakmu. Dan makanan ulama adalah makanan yang halal. Makanan yang halal itu pasti berberkah. Dan kalau dia berkah, pasti mendatangkan kesehatan dan kekuatan. Itu jawabannya. Jadi makanan berkah itu pasti membawa kekuatan. Dan alhamdulillah ajaran Imam Syafi'i ini banyak dipraktikkan oleh orang Sulawesi. Saya bangga sebagai orang Sulawesi. Di mana buktinya Pak? Ini saya tahu persis. Kita semua tahu. Orang Sulawesi Pak, kalau ada acara di rumahnya, akikah, pengantin apa segala macam, pasti orang yang pertama kali diundang makan ke rumahnya adalah jamaah masjid. Betul tidak? Karena dia kita orang tua kita itu mempraktikkan sabda Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ya'kulu ta'amakum al-abrar. Hendaklah yang memakan makananmu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itulah sebabnya ada di antara saudara kita, bapak-bapak kita yang saya kenal sampai sekarang, itu sedikit ekstrim memahami hadis ini. Hendaklah yang makan makananmu orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka dia kalau mau kasih hadiah kepada orang makanan, nah tanya lagi dulu, sembahyang jako. Itu karena dia mau yang makan makanannya itu. Jadi di situ stressingnya bahwa keberkahan itu selalu berhubungan dengan kekuatan. Itulah sebabnya ayat ini dimulai dengan Iqra, bacalah bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu atau atas nama Tuhanmu, supaya bacaanmu itu, pekerjaanmu itu berberkah dan mendatangkan kekuatan. Kemudian sedikit lagi masih ada juga. Iqra bismi rabbik. Dari sini ulama mengatakan, dan kita sudah paham bahwa ayat pertama ini turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, memberikan petunjuk pelajaran yang pertama yang sangat penting, ahamiyatul ilmi wa fadluhu, urgensi ilmu dan keutamaannya. Urgensi ilmu dan keutamaannya. Jadi penting itu menuntut ilmu. Kalau orang sekarang itu bilang, ini Pak, saya dapat pelajaran dari tukang bengkel. Jadi saya pernah motor saya pernah macet, lama saya kerjai, yang mana ini kan biasa perhatikan orang perbaiki motor, businya apa segala macam, saya perhatiin tidak bagus-bagus. Begitu saya bawa ke bengkel, itu tukang bengkel Kak, subhanallah, nakok biji Pak. Istilahnya nakok biji, langsung bagus. Sudah teterena, itu dia jawab nak. Nah, kami memang ustaz, segala sesuatunya itu ustaz, ada ilmunya. Harus ada ilmunya ustaz. Ketika ilmu agama, hadis segang kurang. Tapi pernah suruh kinjama kamang-kamang yang masih naik kamannya kan. Jadi ragu tos. Jadi segala sesuatunya harus ada ilmunya. Iqra ini memberikan petunjuk betapa pentingnya menuntut ilmu. Belajar terus. Jadi itu yang pertama. Izinkan saya sedikit bercanda Pak. Saya cuma mengutip ini. Katanya begini anak muda sekarang. Iqra ini, ayat pertama Iqra itu sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau nanti kirim ke SMS atau WA kepada orang, terus nabaca je tapi tidak nabalas ki, jangan makin marah. Jangan makin marah. Sudah kirimi WA Pak Ustaz. Sudah nabaca je. Nabaca je ya. Kajian tambir kuliah tapi tidak nabalas ki. Kenapa ngapain Ustaz? Tidak jawab ki. Jangan makin marah. Kan ayat pertama turun berkata, bacalah, bukan balaslah. Jadi cocok. Jadi kalau kirim ke WA orang tidak dibalas, jangan bikin marah. Bagus gitu kalau anda baca, karena ayat pertama adalah bacalah, bukan balaslah. Jadi ini pengalaman, sebab biasa ada yang bertanya sama saya itu lewat WA. Ada yang istilahnya terburu-buru, begitu datang pertanyaannya mau langsung dijawab. Padahal kita ini bukan ulama, kita ini cuma ustaz ji. Ustaz kroco-kroco begini. Kalau ada pertanyaan, tidak mungkin saya langsung jawab. Saya baca dulu, saya amati dulu. Kalau ini pertanyaannya rumit, membutuhkan fatwa, ya terpaksa kita diamkan dulu. Kita cari dulu di mana dalilnya, apanya, segala macam. Karena kalau langsung dijawab, biasa tanya lagi. Ada je dalil, ini Ustaz. Makanya ditunda dulu. Inilah Bapak, saudara sekalian. Alhasil, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang selalu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya selalu kita dapati bahwa orang-orang non-muslim yang masuk Islam selalu kita dapati pasti orang yang cerdas. Pasti orang cerdas. Selalu 99% orang kafir yang masuk Islam adalah orang yang cerdas. Dan hampir bisa dipastikan 100% orang yang murtad adalah bahkan dia mengumpulkan semua. Dia tompa miskin, beleng-beleng, pokoknya panrasu-rasu. Itu biasanya yang murtad. Nah, itu membuktikan bahwa agama kita ini memang agama yang sejalan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Dr. Zakir Naik mengatakan lebih dari 6.000 ayat dalam Al-Quran, ada 1.000 ayat itu bercerita tentang sains dan teknologi. 80%-nya sudah terbukti secara ilmiah, tinggal 20% yang belum terbukti. Itu bukan karena Al-Qur'annya tidak ilmiah, tapi karena otak manusia belum sampai ke situ. Ini salah satu kebanggaan kita sebagai umat Islam yang mendapatkan nabi yang diberikan mukjizat terbesar, yaitu Al-Qur'an, yang hikmahnya di mana ayat pertama turun adalah Iqra, bacalah. Dan bacalah, sekali lagi, ternyata maknanya dalam bahasa Indonesia juga bisa bermakna melafalkan. Sebab kita tahu kalimat dalam bahasa Indonesia itu, membaca itu ada dua yang dibaca, membaca yang tersurat dan membaca yang tersirat. Alhamdulillah, ini memberikan kita pemahaman yang baik, dan ini alhamdulillah ulama kita telah menjelaskannya dengan baik. Saya kira ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa waktu ke depan. Berapa menit lagi Pak? 7. Oh iya. Sampai di sini ada hal yang perlu kita diskusikan supaya tidak terlalu monoton saya ceramah. Pak Haji, ada yang perlu kita? Baik Pak. Iya. Kalau dari segi arti peristiwa yang mendahului terjadinya betul. Itulah ayat yang lain. Tadi ada sebut Surah Al-Baqarah 281. Al-Baqarah 281. Iya. Ya, nanti. Oh ya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya.
Karena itu di tahun 9, tahun ke-9. Jadi yang benar adalah ayat yang terakhir turun itu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, surah Al-Baqarah ayat 281. Sedikit tambahan yang perlu kita sama-sama pelajari, bahwa para sahabat yang mencatat Al-Quran itu memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Ada di antara sahabat yang mengerti betul di mana dan kapan turunnya ayat itu. Dia tahu persis kapan dan di mana. Yaitu salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Sampai beliau mengatakan, sungguh saya mengetahui ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah di mana dan kapan. Ya. Kemudian ada sahabat-sahabat pencatat Al-Quran itu punya kelebihan sendiri lagi. Dia mencatat turunnya ayat sampai dia menghitungnya di musim apa. Jadi dia tahu, dia catat bahwa ayat ini turun di Mekah musim panas, ayat ini turun di Madinah musim panas, ayat ini turun di Mekah musim dingin, ayat ini turun di Mekah musim dingin. Bahkan ada yang mencatat ayat ini turun di Mekah musim panas malam hari, ini turun di Madinah musim panas malam hari atau siang hari. Begitu Pak. Dan ulama mencatat bahwa memang ayat terakhir adalah ayat 281. Kemungkinan besar yang dimaksud al-yawma akmaltu lakum dinakum itu adalah ayat yang terakhir, maksudnya ayat yang terakhir yang berhubungan dengan penyempurnaan hukum-hukum, bahwa sudah dikunci, bahwa jangan khawatir, nikmatku kepadamu wahai Muhammad itu sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna, tidak mungkin bisa dirubah-rubah lagi. Nah itu Pak, kemungkinan besar. Ya, wallahu a'lam. Sudah cukup? Sudah masuk waktu tadi? Belum? Ya. Atau di mana? Baik. Berarti tadi bisa ditafsirkan dengan macam-macam. Iya. Dari segi tersimpul, Iya. dari segi kesempurnaan hukum-hukum syariat, itu agama Al-Quran. Iya. Iya. Benda yang lain, mungkin Al-Baqarah 281. Iya, nanti dia Bisa tafsirkan begitu. kan bisa begini. Al-Quran itu isinya umumnya 3. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, kata para ulama, Al-Quran itu isinya 3. Yang pertama berisi tentang tauhid, kemudian berisi tentang hukum-hukum, yang ketiga tentang isinya ada yang berhubungan dengan sejarah. Itulah kenapa Qul huwallahu ahad disebut sebagai sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita ditanya anak-anak kita, kenapa bisa Nabi menamakan Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran? Disebut sepertiga Al-Quran Qul huwallahu ahad karena isinya tentang tauhid, dan isi Al-Quran 3 bagian, sepertiganya adalah tentang tauhid. Seperti itu Pak. Allah. Nanti kalau Bapak punya kesempatan, cuma memang butuh bahasa Arab karena masih kurang buku-buku diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi sekarang bisa minta tolong sama AI. Tinggal sorot saja kalimatnya, nanti dia langsung muncul terjemahannya. Dan saya lihat terjemahan di ChatGPT itu cukup akurasinya lumayan, bisa sampai 90% lebih akurasi terjemahannya. Cuma jangan tanya masalah agama sama ChatGPT, karena ternyata piti-piti juga biasa, piti-piti Pak. Biar promnya bagus, kadang-kadang ditanya dalilnya sembarang dia sebut. Jadi tidak bisa memang AI dijadikan landasan, dan harus kembali ke kitab-kitab para ulama. Begitu Pak, kira-kira. Ya, Allah. Sudah cukup, kita tutup majelis kita supaya tidak terlalu capek Bapak. Jadi sisa antara waktu ini kita bisa berzikir.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.